Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur tani semuanya. Salam sehat, salam semangat, dan tentunya salam produktif. Dulur tani, kembali lagi di acara kita Karangkitri Jawa Timuran, bincang-bincang seputar pertanian ala Jawa Timuran bersama saya Restu Bayu. 20 menit ke depan tentunya kita akan berbincang-bincang terkait topik yang hangat. Dulur tani, pada pagi hari ini saya menggunakan kostum yang tidak biasa. Kira-kira dulur tani bisa menebak saya sedang berada di mana? Tetap ikuti. Ya, betul dulur tani. Pagi ini saya berada di peternakan ayam, tapi tentunya bukan peternakan yang biasa. Ini adalah kandang ayam kampung unggul Balitbangtan atau yang biasa disebut dengan KUB. Jadi dulur tani, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana membudidayakan ayam kampung unggul Balitbangtan yang baik. Tetap pantau acara kita karena kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang punya kompetensi yang luar biasa di bidang peternakan. Jadi jangan kemana-mana dulur tani, tetap pantau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Bayu. Alhamdulillah, selamat datang sehat Mas Arif. Alhamdulillah. Nah, kita harus menyapa dulur tani dulu. Jadi dulur tani pagi ini sudah membersamai kita Mas Arif Cahyono. Beliau adalah penanggung jawab dari unit pengelolaan ayam KUB yang ada di BSIP Jawa Timur ini. Mas Arif, bisa menyapa dulur tani kita? Ini dulur tani yang akan menonton semua acara kita, bincang-bincang kita hari ini, begitu Mas Arif ya? Oke, terima kasih. Selamat pagi tani apa Mas? Dulur tani. Kita Dulur menyapa tani yang ada di Jawa Timur serta ada di Indonesia. Pagi ini Mas Bayu datang ke kandang kita. Di sini ada kandang perbukitan ayam KUB di BSIP Jawa Timur yang ada di dalam sini ada 4 ayam KUB. Jadi ada 4 jenis, 4 galur ayam KUB. Jadi mulai KUB 1, KUB 2 Narayan, ada KUB Janaka, sama yang di kanan bawah ada ayam sensi. Wah, menarik sekali dulur tani. Namanya juga unik-unik ya. Ada yang sensitif ayam. Betul. Ada yang sensitif juga ya. Berarti gampang emosi begitu ayamnya. Nah, baik dulur tani. Ini sepertinya kita harus berbincang-bincang di tempat yang lebih sunyi ya. Wah, okay. Karena di sini memang kita akan mesti ramai dengan perilaku ayam-ayam kampung, karena KUB ini mau bagaimanapun kelakuannya masih 100% ayam kampung. Bagaimanapun mereka juga tetap ayam begitu ya. Tetap ayam yang masih kampungan, walaupun dipelihara secara modern. Oh begitu. Baik, berarti nanti kita akan melanjutkan bincang-bincang terkait dengan ayam KUB di tempat yang tentunya lebih sunyi ya dulur tani ya. Jadi mari ikuti kami. Baik dulur tani. Nah ini sekarang kita lebih sunyi ya Mas Arif ya. Alhamdulillah kita lebih sunyi. Sudah pindah di ruang diskusinya unit pengelolaan ayam KUB sesuai dengan background kita di belakang. Ruang diskusi peternakan ayam KUB BSIP Jawa Timur. Dulur tani. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, beliau adalah pakarnya ayam KUB yang ada di BSIP Jawa Timur, Mas Arif ini. Beliau sudah melanglang buana, bahkan pernah ke Sulawesi Tengah. Nah, ini luar biasa. Jadi dulur tani nanti sangat berarti ini bincang-bincang kita supaya dulur tani bisa mengembangkan ayam KUB. Mungkin skala rumahan juga nanti kita akan diajarkan ya, Mas Arif, seperti itu ya. Nggih. Baik, Mas Arif, bisa dijelaskan ke dulur tani sebenarnya ayam KUB itu apa sih, Mas Arif? Nggih, terima kasih Mas Bayu dan dulur tani semua. Sebelum saya menjelaskan KUB, jadi ketika dulur tani pengen main-main ke BSIP Jawa Timur, nanti ketemu di Satpam, tinggal datang bilang ke kandang KUB, nanti tinggal laporan. Jadi ketika datang akan ketemu di sini. Kalau di awal tadi Mas Bayu datang ke belakang ke kandang langsung, kalau teman-teman peternak mesti ada di ruang diskusi ini. Jangan heran kalau ini bukan background, memang hanya dibuat di podcast ini. Jadi setiap jenengan datang ke sini mesti ada di sini dan diterima untuk diskusi. Dan diterima untuk diskusi. Siapapun ya. Siapapun. Mau dari Jawa Timur, di mau luar Jawa Timur, Indonesia,
kita Belajar layani bersama. semuanya. Gitu. Jadi kembali di topik yang ditanyakan Mas Bayu awal tadi, bahwa ayam KUB ini merupakan ayam kampung unggul. Jadi ayam yang ada di Indonesia mulai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi ini didomestifikasi. Umpamanya salah satu keunggulannya Jawa Barat mempunyai daging yang tinggi, Madura. Seperti itu akhirnya disilangkan dengan ayam-ayam memang yang mempunyai produksi tinggi, mengeramnya sedikit. Nah, baru akan diluncurkan di tahun 2014 namanya ayam KUB 1. KUB 1 ya. Nah, ayam KUB 1 itu mempunyai produksi kurang lebih 160 butir per tahun per ekor. Berarti ini ayam petelur atau ayam pedaging, Mas? Nah, kalau cerita di dulu, galur dulu. Jadi di tahun 2014 ini di SK-kan sama Pak Menteri Pertanian itu KUB 1, di tahun 2018 itu KUB 2 Narayan sudah ada upgrade-an. Jadi kemampuan bertelurnya di 200 per tahun. Terus di 2022 ini dilonceng lagi namanya KUB 2 Janaka. Kemampuan bertelurnya sama di 200 tapi mempunyai keistimewaan di warna kulitnya lebih kuning. Jadi ketika sama-sama 3 ayam ini disandingkan, ini bukan galur yang baru tapi hanya perbaikan di genetiknya. Jadi ada seleksi-seleksi. Kalau ngomong tadi ada tipe bedaging atau petelur, sebenarnya dua-duanya ini tipe bifungsi. Bisa daging, bisa petelur. Gitu. Jadi kalau SOP pemeliharaannya dilaksanakan nanti dibahas di belakang. Ayam KUB 1 itu mampu 0,8 sampai 1 kilo dalam umur 70 hari. Sama dengan ayam KUB 2 dan KUB 2 Narayan serta KUB 2 Janaka. Sebentar Mas Arif. Jadi ternyata jenisnya banyak ya tadi ya? Banyak KUB 1, KUB 2. KUB 2 Narayan, KUB 2 Janaka sebenarnya masih ada 2 lagi. Yaitu ada ayam sensi sentul terseleksi. Ini betul, lebih di daging. Kalau kemampuan bertelurnya sama dengan ayam KUB 1 masih 160, tapi dia lebih ke pedaging. Daging, ya. Sama ada satu lagi kita juga punya koleksi ayam gaoksi. Jadi ayam asli Madura. Ayam gaok berseleksi. Gaok berseleksi. Ayam gaoksi. Ini kira-kira dulur tani ini tadi mungkin sudah disampaikan Mas Arif sih sebenarnya. Kira-kira dulur tani pengen tahu sebenarnya itu ayam kampung atau ayam jenis apa sih Mas Arif? Ya, jadi kalau ngomong ayam KUB, ayam sensi, ayam gaoksi itu ayam kampung 100%. 100% ayam kampung. 100% ayam kampung karena bukan ada rekayasa genetik yang memasukkan seperti ayam nagari. Umpamanya kalau kita ngomong salah satu perusahaan swasta mempunyai induan Lohman. Di salah satu perusahaan juga ada Isabro seperti itu. Tapi kalau ini memang benar-benar asli ayam kampung, ayam kampung Indonesia yang diseleksi. Jadi ketika salah satunya contohnya sensi itu singkatannya sentul terseleksi. Memang ayam dari sentul dipilih yang besar-besar, 6 kali keturunan baru diluncurkan. Jadi bukan hanya sekali keturunan langsung diluncurkan, bisa jadi neneknya muncul lagi yang masih kecil. Dan itu diseleksi 6 kali terus, turunan. 6 kali yang keturunan. Paling baik terus turunan 1 yang terbaik baru dilonceng. Luar biasa. Berarti ini memang ayam yang sudah melalui proses seleksi luar biasa. Seperti retreat begitu ya? Iya, betul. Lebih. Dia sudah melalui proses yang digembleng begitu. Proses digembleng. Ini kalau kita mendengar penjelasan dari Mas Arif, ini saya dulur tani semuanya bahasanya kalau Jawa Timuran wis ngelontok tenan. Luar biasa, jadi sudah dijelaskan. Mas Arif, tadi Mas Arif sudah menjelaskan bahwa ini kan ayam KUB, kemudian bedanya dengan ayam kampung apa. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa pengelolaannya kan kandang Mas Arif ini banyak. Ada berapa jumlah populasi Mas Arif? Jadi populasi kita sekarang yang produksi kurang lebih ada 350 induan. Jadi kalau ayam KUB pengen ditetaskan, ini karena di tengah-tengah tak selipi sekalian.
untuk persentase jantan sama betina 1:5. Satu jantan itu yang paling optimal 5 5 betina. Jadi nek Jawa Timuran boleh wayuh 5, Mas. Oh gitu. Bahasanya apa tadi untuk Jawa Timuran? Untuk Jawa Timuran boleh wayuh 5, satu Boleh jantan wayuh bisa 5 5, betina. Nah itu ada istilah dari Mas Arif tambahan. Jadi kita ada populasi 350, kurang lebih 350 betina, sama ada jantannya itu sekitaran 100-an jantan. 100-an jantan. Jadi untuk yang KUB 1, terus sensi bukan KUB 1, artinya yang lagi produksi. Jadi ada 350 indukan yang lagi produksi. Kita juga yang di siap telur sekarang masuk di 17 minggu. Jadi ada di masuk 4 bulan lebih seminggu itu ada kurang lebih 210 indukan. Ditambah sensi ini nanti ada kurang lebih 110 indukan. 110 indukan. Sama Gauksi itu ada 37 indukan, karena memang Gauksi ini menang di telur, menang di daging tapi kalah di telur. Oh iya. Jadi kemampuannya kayak ayam kampung. Jadi ketika ayam kampung itu rata-rata tingkat bertelurnya kan cuma 15 butir per satu periode. KUB ini mampu sampai 40 butir per satu periode. Satu periode. Kalau kita total 1 tahun, satu ayam itu bisa maksimal bisa maksimal 200 butir itu. Nah ini tadi kan berbicara telur. Kalau produk utama yang paling menjual di pasar itu apa untuk ayam KUB ini? Sebenarnya tinggal kita punya segmen konsumen pengennya apa. Oh begitu. Ketika di lingkungannya Mas Bayu, lingkungannya dulur tani di Jawa Timur lebih laku daging, memang lebih baik ke daging. Oh begitu. Ketika ada potensi telur, lebih baik ke telur. Tapi memang saat ini telur ini yang menjadi idola dibanding daging, karena ketika kita ke arah pasar wilayah restoran, kita masih kalah bersaing dengan beberapa ayam yang silangan dengan ayam nagari. Jadi ada yang istilah di pasaran, ini ayam chopper, ada juga yang pejantan layar. Kita kalau di daging masih kalah dengan itu. Tapi ketika bersaing, memang ayam kampung ini punya segmen khusus di hati para penikmat ayam. Gitu. Para penikmat Berarti ayam. Rasanya ada yang membedakan di antara ayam yang lain gitu, selain KUB misalnya. Ya, jadi memang seratnya 100% masih ayam kampung, walaupun ayam kampung sekarang nggak sekampungan kayak dulu. Ya, ayam kampung sekarang sudah kenal konsentrat, sudah modern pemeliharaannya. Jadi jangan salah kaprah ketika ayam KUB kadang disebut bukan ayam kampung, sebenarnya ayam kampung, cuman pemeliharaannya modern. Nah ini menarik ini. Tadi Mas Arif menjelaskan terkait dengan pakan, sudah pakan modern. Kalau dulur tani mungkin kalau di rumah masih sisa-sisa nasi untuk dipakani ke ayam. Nah kalau di sini kan sudah menggunakan pakan modern. Nah pengelolaan pakannya seperti apa? Apakah full pakan itu atau juga ada pakan-pakan yang seperti dulur tani bisa lakukan? Misalkan di rumah ada sisa-sisa makanan. Jadi ketika dulur tani mesti mikir, ya jelas telurnya akeh, wong pakannya istimewa. Tapi tidak, memang gitu. Ini bawaannya ayam KUB ini sudah mempunyai produksi telur yang tinggi, walaupun tidak sebagus ketika dipelihara modern. Jadi dalam budidaya ayam, kalau intinya itu di awal. Jadi ketika kita pelihara DOC, Deoljik atau ayam umur sehari, kuri, itu yang menentukan di awal 2 minggu. Kalau gagal di 2 minggu awal, mesti gagal. Karena begitu dipelihara kok 2 minggu sayapnya sudah dijatuhkan sama ayam, mau digizi apapun memang sudah malnutrisi. Jadi pembentukan kerangkanya sudah nggak jadi. Titik kritisnya mau memelihara DOC itu berarti 2 minggu. 2 minggu. Jadi bayi itu yang paling bagus di usia sampai 3 tahun. Kalau ayam ini 2 minggu yang paling menentukan. Jadi harus benar-benar optimal. Benar-benar optimal. Itu yang akan menentukan untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Ini harus dicatat nih dulur tani ini, karena
sangat daging semua isinya nih, daging ayam semua topik kita. Begitu ya, bahasanya sekarang kan daging semua, kalau daging topiknya semua. menarik daging semua ini. Itu tadi terkait dengan pakan, sudah dijelaskan. Titik kritisnya juga sudah dijelaskan Mas Arif. Nah, ini dulur tani tentunya ingin bertanya nih Mas Arif. Kalau misalkan dulur tani ingin mengusahakan skala kecil, kira-kira dia itu berapa ekor sih untuk misalkan keluarga hanya punya pekanangan kecil lah, supaya itu bisa ya kita sebut-sebut gini lah, ada unsur ekonomisnya, sudah bisa menghasilkan atau mungkin membantu mengurangi biaya sehari-hari. Bisa dijelaskan? Jadi sebelum tak jawab yang kedua tadi skala ekonomis, saya lanjutkan pakan. Jadi ketika ngomong pakan, pengen memang ini menjadikan usaha, itu mulai dari 2 minggu titik kritisnya. Jadi kalau di ayam KUB atau pengen usaha ayam, ada juga KMS-nya Mas Bayu. Jadi kartu menuju sukses ya. Menuju sukses gitu. Nah, jadi setiap minggu umpamanya di minggu pertama target kita di bobot 40 gram. Minggu kedua target di 70 gram. Minggu ketiga sampai di 140 gram. Itu harus dicapai kalau pengen benar-benar sukses di usaha. Terus yang ketika berhubungan dengan pertanyaan kedua tadi, nilai ekonomis ataupun pakan, seandainya kita hanya pelihara di rumah tangga, kelasnya 10 ekor, yang penting di 2 minggu awal ini ditentukan. Kembali lagi ke 2 minggu awal, karena ini bukan usaha ekonomi, pengen menambah minimal, kalau saya katakan mengurangi biaya belanja gitu ya. Mengurangi belanja. Jadi ketika saya pelihara 6 ekor per hari dengan makan setelah ada titik kritisnya ya, setelah titik kritis dilewatkan. Napa niki 6 ekor dengan pakanan sisa limbah dapur itu mampu rata-rata bertelur 3 sampai 4 butir per hari. 6 ekor itu komposisi jantan betinanya berapa? Jadi kalau selama untuk petelur, hanya kita ngambil telurnya nggak ditetaskan, kita tidak perlu jantan. Oh iya, berarti kecuali memang mau ditetaskan. Jadi jangan anggap kayak tadi dengan KUB dengan pakan yang bagus, telurnya memang bagus. Tapi sebenarnya dengan pakan pun rumah tangga mampu bertelur seandainya punya 6 indukan. 6 indukan itu rata-rata masih 3. Dulur tani tentunya pasti akan bertanya-tanya nih sekarang. Tadi sudah dijelaskan Mas Arif kan, cara budidaya, terus umur yang harus misalkan kita fokus 2 minggu. Nah, kira-kira dulur tani bertanya-tanya kan, untuk mendapatkan bibit DOC, karena nantinya kan mulai dari bibit DOC ya. Kalau kita mau membudidayakan, misalkan tadi kan 6 ekor untuk skala rumah tangga. Gimana caranya Mas Arif? Bisa diinformasikan ke dulur tani kita. Jadi ketika dulur tani semua pengen mendapatkan DOC, ayam KUB BSIP Jawa Timur ini penetasannya setiap Kamis. Jadi setiap Kamis kita panen ayam. Kalaupun panjenengan kita juga, artinya kita distribusi ke seluruh Jawa Timur. Sementara karena antrian kita memang agak panjang, tapi untuk mendapatkannya nanti bisa pemesanan melalui websitenya BSIP Jatim. Di website tersebut juga ada nomor saya, di konsultasi, ada nomor pemesanannya di admin. Jadi tinggal menghubungi kita juga ataupun jenengan bisa datang, walaupun memang ketika datang hari ini jenengan kadang ada peternak, Pak saya datang hari ini bisa langsung ambil DOC, mesti harus ada pemesanan. Jadi kalau pengen datang ke sini juga bisa diskusi langsung, bisa lihat ayamnya langsung. Itu dipesan untuk dibeli ya? Dipesan untuk dibeli. Saya memberi penegasan dulu, dipesan dan dibeli ya. Dan jadi dibeli. Ya, takutnya nanti dulur tani kita berharap, ya betul dibeli Mas Bayu. BSIP kok gitu ya. Jadi bukan seperti itu ya dulur tani ya. Jadi silakan datang ke BSIP. Di sini bisa langsung diskusi di sini Mas Arif. Jadi langsung lebih luas wawasan dulur tani semuanya. Sekaligus pulangnya membawa 1 box ayam KUB begitu ya. Jadi dapat ilmunya. Ya, dapat ilmunya. Mas Arif, ini kalau kita melihat waktu, kita akan dibatasi waktu. Tentunya dulur tani semuanya akan sangat penasaran. Nah, kira-kira bisa memberikan
motivasi atau motivasi bisnis ataupun motivasi supaya dulur tani ini mau membudidayakan? Oke. Terima kasih. Jadi ayam KUB ini memang benar-benar ayam kampung asli. Kalau ada yang bilang di luaran ketika ditarungkan dengan beberapa ayam yang berlabel ataupun bernama biasa menyebut oh ini juga ayam kampung dan lain, tapi memang ayam KUB ini ayam kampung asli. Jadi dengan produksi, dengan segmen konsumen yang ada di hati konsumen khusus, sehingga tidak usah ragu untuk mengasuhkan atau maupun mengusahakan ayam KUB. Salah satu contohnya sekarang kebutuhan telur omega juga sangat tinggi, apalagi telur omega ayam kampung. Orang-orang akan mempunyai segmen pasar tersendiri. Mungkin itu dulu dari Mas Bayu. Kalau penasaran langsung datang di sini, kita sehari full siap melayani. Siap melayani. Memberikan konsultasi, dan jangan lupa ayamnya juga harus dibawa dong. Ya, supaya betul. kita langsung terjun langsung seperti ya, itu. terjun langsung. Baik, kalau gitu Mas Arif, ternyata waktulah yang membatasi kita. Terima kasih banyak Mas Arif. Sami-sami. Sukses selalu untuk budidaya ayam KUB-nya ya Mas Arif ya. Baik dulur tani, tidak terasa sudah 20 menit bahkan lebih kita sudah diberikan wawasan terkait dengan bagaimana mengelola ayam KUB yang baik ya. Nah, tentunya saya punya pantun untuk menutupi sesi Karangfitri Jawa Timuran kita. Dibantu sayanya Oke, Mas Arif, siap. Tuku teri nang pasar legi. Sae. Neng ojo lali tuku tempe. Sae. Nek dulur tani pingin bati. Sae. Monggo sedoyo ngingu ayam KUB. Terima kasih sekali lagi Mas Arif. Terima kasih juga untuk dulur tani yang masih terus memantau di sesi Karangfitri kita. Saya selaku pembawa acara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.